Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali update informasi. Kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Stellar atau XLM, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk laporan pada hari ini kita membahas yang pertama tentang peluncuran ETP fisik oleh Wisdom Tree. Jadi Wisdom Tree meluncurkan exchange trade product atau ETP fisik pertama untuk Stellar Lumen atau XLM di Eropa pada tanggal 14 Oktober kemarin, dan itu sudah listing di SIX Swiss Exchange, kemudian Euronext Paris, kemudian Euronext Amsterdam, dan Deutsche Börse mulai tanggal 15 Oktober, teman-teman. Jadi implikasinya adalah bahwa biaya manajemen hanya 0,5%, menjadikannya ETP XLM terendah dengan biaya terendah di benua Eropa, kemudian memberikan akses investasi terkontrol bagi institusi ke aset asli dari jaringan Stellar, teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah ini akan meningkatkan legitimasi XLM sebagai aset kripto berdaya saing global. Kemudian untuk posisi Stellar dalam tokenisasi aset dunia nyata, jadi Stellar telah menjadi platform untuk tokenisasi real world asset atau RWA dengan kolaborasi bersama Franklin Templeton dan Wisdom Tree. Jadi total nilai aset tokenisasi RWA di Stellar ini mencapai 533 juta US dollar dengan akses ke instrumen senilai 3 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian 94,8% itu didominasi oleh obligasi pemerintah Amerika Serikat dipimpin oleh token Benji dengan kapitalisasi pasar sebesar 496 juta US dollar. Kemudian diversifikasi ke ekuitas Wisdom Tree, kemudian real estate 100 juta US dollar, 100 juta US dollar oleh Red Swan dan komoditas. Kemudian untuk infrastruktur pendukung, jadi platform regulasi seperti Archak dan Bitbon ini memastikan keamanan aset, kemudian adanya interoperabilitas dengan layer zero dan Axelar untuk integrasi sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi, teman-teman. Kemudian ada juga informasi terbaru, ini pada tanggal 22 Oktober 2025, jaringan Stellar melakukan pemungutan suara secara mainnet untuk protokol 24. Jadi tujuannya adalah memperbaiki bug kritis dalam fitur arsip status, kemudian tidak ada perubahan transaksi atau riwayat ledger, jadi hanya penyesuaian data secara internal, dan validator diharapkan memperbaharui sistem untuk memastikan kompatibilitas, teman-teman. Jadi dampak teknisnya adalah ini akan meningkatkan skalabilitas dan efisiensi dari biaya jaringan, serta mempertahankan imutabilitas atau sifat tidak berubah dari blockchain, teman-teman. Kemudian untuk sentimen pasar, untuk harga terkini 0,3167, untuk volume derivatifnya ini turun 22%, tetapi untuk minat terbuka atau open interest naik 6%, menandakan adanya posisi long baru, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi dengan ETF dan indeks kripto. Jadi hashtag Nasdaq Crypto Index US ETF ini mencakup XLM bersama Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Solana. Kemudian Nasdaq juga mengajukan penambahan XLM ke indeks kriptonya kepada SEC. Jadi keputusan akhir diharapkan akan segera direalisasikan sebelum tanggal 2 November 2025, teman-teman. Dan ini akan menjadi peluang exposure
ke investor tradisional melalui produk yang terdaftar. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk Stellar XLM ini menunjukkan 3 tren kunci. Yang pertama, adopsi institusional ETP Wisdom Tree dan integrasi ETF ini akan memperluas basis investor. Kemudian yang kedua, tokenisasi RWA, jadi dominasi dalam aset dunia nyata, ini membedakan XLM dari para kompetitornya teman-teman. Kemudian adanya upgrade teknis dari protokol 24 ini akan memperkuat fondasi jaringan untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi dengan dukungan regulasi yang semakin jelas terutama di benua Eropa dan juga peningkatan utilitas di sektor keuangan tradisional, XLM berpotensi menjadi gateway utama untuk aset digital yang terikat dengan regulasi teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk XLM teman-teman. Jadi pada hari ini karena Bitcoin mengalami penurunan, koreksi, hampir semua koin mengalami koreksi, tidak terkecuali XLM. Kita lihat turun 1,74% dalam 24 jam. Ini diperdagangkan di angka 0,3177 US dollar teman-teman. Kemudian untuk XLM sendiri ini menempati peringkat ke-14 di coin market cap. Kemudian kita lihat untuk secara tren di time frame bulan, kita cek di sini. Untuk time frame bulan ini trennya masih tren kenaikan karena kita lihat harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita turun ke time frame minggu. Nah untuk time frame mingguan harap waspada teman-teman karena ini trennya adalah tren penurunan dan harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk time frame hari juga trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi di sini kita lihat di time frame hari harga juga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Nah kemudian kita akan cek untuk sinyal teknikal dari TradingView teman-teman. Ini di TradingView kita lihat terutama di market Binance ini Stellar mengalami kenaikan 0,3154. Jadi harganya Stellar hari ini diperdagangkan di 0,3154 US dollar. Kemudian kita cek untuk teknikal secara bulanan, ini rata-rata pergerakan pembelian yang kuat, untuk osilatornya netral dan gabungan di antara rata-rata pergerakan dan osilator ini menghasilkan sinyal pembelian di time frame bulan berdasarkan analisa dari TradingView teman-teman. Kemudian untuk di time frame minggu rata-rata pergerakan netral, osilator netral dan gabungan dari keduanya ini menghasilkan sinyal netral, artinya para investor dan trader di time frame mingguan ini sedang wait and see teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah kita turun ke time frame hari. Untuk rata-rata pergerakan ini sinyal penjualan yang sangat kuat, kemudian osilator netral dan gabungan di antara rata-rata pergerakan dan osilator ini menghasilkan penjualan kuat atau strong sell teman-teman. Artinya di time frame hari ini masih lebih banyak orang yang melakukan penjualan dibandingkan pembelian XLM. Nah kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XLM? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Stellar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.